Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal abna, asakum bi khair. Ma'a darsin nahwi وفي هذه المناسبة نواصل الحديث عن منسوبات الأسماء أي الأسماء المنسوبة. وقد أخذنا اسمين منسوبين ألا وهما المفعول به والمفعول المطلق. Mansubat asma yang jumlahnya 15 sudah kita ambil dua maf'ul, yaitu maf'ul bihi dengan maf'ul mutlaq. Dan insyaallah pagi ini kita akan masuk ke maf'ul yang ketiga yang disebut dengan maf'ul fi. Baik, sebelum masuk ke daras jadid, seperti biasa kita awali dengan murajaah dars qadim atau ad-darsu al-madhi an al-maf'ul bihi wal maf'ul al-mutlaq. Di mana maf'ul mutlaq disebutkan oleh para ulama fungsinya ada 3, menjadi taukid, menjadi penjelas, kemudian menjadi keterangan berapa. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu apa bedanya fungsi maf'ul mutlaq. Jika hanya masdar saja dari fi'il tersebut, maka bisa dipastikan itu muakkid lit taukid. Seperti darabtu darban. Saya benar-benar memukul. Darabtu fi'il madhi, tu-nya fa'il, darban jadi maf'ul mutlaq. Berarti antum yang mengatakan benar memukul. Tapi kalau ada na'at setelah darban, itu dipastikan bayan naw' menjadi keterangan penjelas. Darabtu darban syadidan. Ya, darbannya maf'ul mutlaq, mansub, tapi maknanya adalah menjelas seperti apa pukulan itu. Atau kalau misalnya darban ini di ujung dengan ditambahkan ta marbutah, seperti darabtu darbatan. Maka dipastikan dengan adanya ta marbutah dan disebut dengan taul wahdah, itu dipastikan bayanul adad. Berarti antum mukulnya hanya 1 kali pukulan. Saya memukul 1 kali pukulan. Taib. Untuk melengkapi, unzuru muraja'atu bab al-maf'ul bihi wal maf'ulil mutlaq. Ya, muraja'ah bab maf'ul bihi wal maf'ul mutlaq. Kita contohkan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Siapa yang berbicara dan siapa yang diajak berbicara? Maka jelas di sini ya. Allahu fa'il kallama. Berarti Allah yang berbicara. Siapa yang diajak bicara? Musa. Ya, takliman ini fa'il sudah, maf'ul bihi sudah, maka takliman jadi maf'ul mutlaq. Di sini tidak ada keterangan selanjutnya, tidak ada ta marbutah, maka takliman fungsinya untuk menegaskan. Berarti benar-benar Musa itu diajak bicara sama Allah Ta'ala. Ya. Taib. Kaifa nu'arib hadhihi al-ayah? Naqul kallama fi'lul madhi mabni 'ala al-fathi. Allah ismul jalalah. Fa'il marfu bid-dhammati adh-dhahirah. Ini redaksinya gimana aja biar mudah. Musa maf'ul bih mansub. Maf'ul bih hukumnya mansub, alamat nasabnya fathah al-muqaddarah lita'adzur. Ya, ini muqaddarah lita'adzur. Takliman, nah ini maf'ulun mutlaq mansubun bil fathati adh-dhahirah. Begitu aja kalau yang i'rabnya. Cuma kalau ditanya sisi balaghahnya, sisi makna kandungannya, apa fungsi taklima di sini? Maka disinilah faedah mengenal makna dari maf'ul mutlaq. Takliman huna lit taukid. Ya.
Dalam satu ayat ini ada dua mansub, yaitu maf'ul bih berupa Musa, dan ini maf'ul bihnya zahir. Ya. Dan ada mansub yang kedua yaitu maf'ul mutlaq yang fungsinya lit taukid. Di mana takliman ini merupakan masdar dari fi'il kallama. Begitulah bentuk redaksi maf'ul mutlaq, di mana masdar diambil dari fi'ilnya. Di mana masdar ini dari kallama itu sendiri, sehingga kalau dirinci ya kemarin, takliman ini maf'ul mutlaqnya lafzi, maknanya taukid. Kenapa disebut lafzi? Karena taklim masdar dari fi'il kallama, di mana fi'il dan masdarnya kata yang sama. Baik, intahina min murajaah al-mansuba al-awwal was-tsani. Al-an ma'al mansub ats-tsalits. Al-an ma'a al-mansub ats-tsalits. Al-an ma'a al-mansub ats-tsalits wa huwa al-maf'ul fihi. Ma yusamma bil maf'uli fihi. Ada fihi-nya ya. Maf'ul fi itu istilah lain untuk dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman mudahnya diterjemahkan kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Kenapa disebut maf'ul fi? Intinya maf'ul fi atau dzaraf zaman dzaraf makan itu erat kaitannya dengan aktivitas. Awas ya. Dzaraf zaman dengan dzaraf makan disebut maf'ul fi karena ini erat kaitannya dengan aktivitas yang terjadi. Di mana sebuah aktivitas yang kita lakukan itu tidak terlepas dari di mana dan kapan. Seperti kata menulis ya, menulis pelajaran, membaca Al-Qur'an. Pasti ya, bacaan atau tulisan itu terkait dengan waktu, kapan kita menulis dan membacanya, dan terkait dengan tempat di mana kita menulis dan kita membaca Al-Qur'an. Maka ada fi nanti, fil makan dengan fi zaman. Nah, maka disebut maf'ul fi. Jadi dzaraf zaman keterangan waktu, dzaraf makan keterangan tempat. Kenapa tadi? Karena aktivitas yang terjadi erat kaitannya dengan waktu dan tempat. Taib. Fanaqul dzarfuz zaman huwa ismuz zaman. Isim yang menunjukkan pada waktu, isim. Ya. Kemudian posisinya dia mansub bitakdiri fi. Dengan ditakdirkan di situ ada fi. Nah, jadi fi-nya memang tidak dimunculkan. Baik, untuk dalam misal, asum, saya berpuasa. Ya. Aktivitas berpuasa ini pasti erat kaitannya dengan waktu. Sebut saja kalau tempat kan bisa di mana saja. Tapi waktu pasti, kapan kita puasa. Maka kita katakan keterangan waktunya yauma bin nasbi. Di sini aktivitas terjadi pada hari Kamis. Nah, yauma itu ada takdir fi. Jadi kalau mau dimunculkan fi-nya asumu fi yaumi. Nah, kalau fi-nya dimunculkan harfu jar, maka yauma jadi yaumi kalau harfu jar. Tapi karena fi-nya dicabut, ditiadakan, ditakdirkan, tidak dimunculkan, maka jarnya tidak lagi muncul karena fi-nya tidak ada. Maka naik menjadi nasab fathah. Maka itulah yang dimaksud dengan bitakdiri fi. Bahwa aktivitas itu terjadi di. Nah, itu ya. Aktivitas itu terjadi di. Jadi kata keterangan waktu atau tempat ini bukan hanya menjelaskan tentang waktu dan tempatnya ya. Kita nggak menerangkan tentang hari Kamis. Tapi menjelaskan tentang aktivitas yang terjadi. Maka tidak disebut dzaraf zaman dengan dzaraf makan, disebut maf'ul fi kecuali ada aktivitas yang terjadi di dalam. Ya. Baik. Contoh lain misalnya apa? Selain yauma, lailata misalnya apa? Antum baca Quran malam surat Kahfi malam Jumat misalnya. Aqra'u suratal Kahfi lailatal Jumu'at. Kalau dimunculkan fi-nya aqra'u suratal Kahfi fi lailatil Jumu'at. Ya, aktivitas membaca surat Al-Kahfi terjadi di malam. Kita nggak membicarakan tentang malam Jumat, tapi aktivitas yang terjadi di malam tersebut. Maka disebut dengan maf'ul fi. Aqra'u fi'il
fa'ilnya dhamir, surata jadi maf'ul bi, ya. Al-kafi mudhaf ilaih, lailata jadi maf'ul fihi mansub. Ya, hakata. Dzaraf makan juga sama. Kalau tadi zaman waktu, kalau makan keterangan tempat. Maka lihat, dzarful makan ismul makan al-mansub bitakdir. Isim kata yang menunjukkan tempat kemudian dinasabkan dengan adanya fi. Artinya kita sedang menjelaskan tentang sebuah aktivitas, awas ya, yang terjadi di suatu tempat. Contoh, ajlisu amamal ustadi. Ajlisu fi'il. Aktivitas. Di mana aktivitas di amama? Bisa kita munculkan ajlisu fi amamil ustad. Ya, tapi ya langka dipakai. Itulah fungsinya kita hanya mengenal dzaraf zaman atau dzaraf makan sehingga tidak lagi perlu memunculkan fi, ya. Ajlisu amamal ustadi. Ya, wara'a khalfa dan banyak lagi kata keterangan tempat. Taib. Yang perlu antum perhatikan juga, setelah dzaraf zaman atau dzaraf makan, isim setelahnya majrur mudhafun ilaih. Ya. Kapan aktivitas itu terjadi? Pada hari apa? Hari Kamis, khamisi mudhafun ilaih. Ya, saya duduk di mana? Di depan. Depan siapa? Depan ustaz. Di depan apa? Depan masjid. Depan apa lagi? Depan sakan. Maka amamas sakani, amamal masjidi, amamal ustaz. Ya. Jadi dzaraf melazimkan idhofah, isim setelahnya mudhafun ilaih. Wadih? Baik, untuk melengkapi kita contohkan sebuah i'rab yang ada dzaraf baik zaman atau makan. Kita ambil salah satu contoh. Allah berfirman yubayi'unaka tahta syajarah. Mereka membaiatmu wahai Muhammad tahta syajarah. Mana aktivitas baiat? Ya. Di mana aktivitas itu terjadi? Tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Maka lihat i'rabnya yubayi'unaka fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafi'i an-nun li'annahu min al-af'al khamsah. Al-wawu ini yang ditandai merah itu wawul jamaah sebagai fa'ilnya. Kemudian kaf ditandai dengan warna kuning, dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini sudah lengkap fi'ilnya, fa'ilnya, maf'ul bihnya. Taib tahta boleh antum katakan begini, dzarfu makanin atau dengan istilah maf'ulun fi. Bisa antum katakan dzarfu makanin mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Ya, al-fathah. Atau antum katakan maf'ulun fihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Tadi isim setelahnya disebut dengan mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Wadih? Ya, kalau mau lengkap maf'ul bihnya ada, maf'ul fihnya ada. Afwan, sudah 3 maf'ul kan? Maf'ul bih, maf'ul mutlaq dan maf'ul fihi. Nah, coba contohkan misalnya. Contohkan misalnya apa? Darabtu Zaidan darban. Apa tuh? Darabtu Zaidan darban amamas sakani. Misalnya ya. Darabtu Zaidan darban amamas sakani. Kalau mau diartikan darabtu Zaidan, saya memukul si Zaid. Darban berarti benar-benar memukul. Berarti terjemahnya saya benar-benar telah memukul si Zaid. Di mana? Amamas sakani, di depan sabar. Berarti darabtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul bihi, darban maf'ul mutlaq, amama maf'ul fi. Tiga-tiganya ada dalam satu contoh. Darabtuhu darban amamas sakan. Wadih? Hadza huwa al-mansub tsalis ma yusamma bil maf'uli fihi, istilah lain untuk dzaraf zaman dengan dzaraf makan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi lam yafham wa 'indahu su'al falyatafaddal bis su'al fi Google Form.